Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Kali ini saya akan membahas sebuah keris ya, milik salah seorang tokoh di Surabaya, yaitu milik Ketua Dewan Kesenian Surabaya, yang bisa dibilang salah satu koleksinya yang cukup bernilai ya. Makanya untuk warongkonya diberi warongko gading. Dan kerisnya sendiri tidak kalah istimewa karena ini dari era sepuh ya, itu dari era Blambangan. Ya diperkirakan karya Empu Pitrang, empu yang sangat terkenal di era Blambangan. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, jadi keris ini memang salah satu koleksi yang bisa dibilang sangat berharga, makanya memiliki warongko yang juga mewah ya, warongko dari gading. Walaupun kalau secara pribadi memang saat ini saya sendiri memang selain tidak mampu beli warongko gading karena memang mungkin sekarang sudah dilarang ya. Jadi kalau yang baru akan sulit ya mencari gading ya. Paling yang ada itu warongko-warongko lama. Nah, keris yang saya bahas ini juga memiliki keistimewaan ya. Salah satu adalah pamornya. Jadi memang kalau karya Empu Pitrang memang terkenal dengan ciri khasnya pamor jenis miring ya. Biasanya adeg. Nah, pada keris yang akan saya bahas ini memiliki yang namanya pamor cegat. Di kalangan perkerisan mungkin ya sudah lama, mungkin sudah tahu ya apa itu pamor cegat, tapi yang baru mungkin belum tahu. Jadi ini salah satu pamor khusus yang bisa dibilang cukup langka ya, pamor cegat, apalagi yang original kayak gitu. Jadi pamor cegat itu istilah pamor yang berhenti ya, jadi berubah. Misalnya pamor tertentu nanti di satu tempat atau bagian berubah jadi pamor lain. Jadi seperti cegatan atau berhenti ya, jadi berubah jadi pamor lain. Nah, pamor cegat ini memang dipercaya, jadi biasa memang lebih ke kewibawaan ya, dan istilahnya bisa untuk menghadapi segala sesuatu atau rintangan masalah yang dihadapi si pemiliknya, kayak gitu. Dan ciri khas dari keris-keris karya Empu Pitrang ini, jadi selain biasanya pamornya jenis miring, ada untuk di era Blambangan sendiri memang kalau untuk yang look itu mirip keris-keris daerah Jawa Barat, looknya kembo gitu. Tapi untuk posisi besi masih sama keris-keris Jawa Timuran. Jadi posisi besinya agak maju ke depan. Nah, bagaimana detail dari keris yang khas dari era Blambangan sepuh ini, terutama karya Empu Pitrang ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail dari warongko keris ya, yang bahan utamanya dari gading ya, termasuk handle-nya. Dan itu pakai pendok ya, jadi pendoknya ini selorok ya, dan ini warna emas. Jadi kemungkinan memang mungkin disepuk emas ya, itu ada lambang Keraton Solo. Jadi ini bisa dibilang ini warongkonya memang cukup bagus ya dan mewah, apalagi kalau untuk ukuran saya ini ya. Nah, ini detailnya. Kalau ini adalah detail dari bilah keris ini ya, itu bagian bawah teman-teman lihat pamornya. Itu yang pamor miringnya melintang ya, itu istilahnya cegat. Di atasnya sudah lebih ke adeg. Nah, ini kalau teman perhatikan, ini memang pamor-pamor karya Empu Pitrang memang biasanya terkenal dengan pamor miringnya ya, biasanya adeg. Dan ini memang diperkirakan dari Blambangan ya, itu kalau posisi besi terhadap
gonjo itu memang agak ke depan ya, jadi 1:2. Dan ini looknya look kembo, jadi ini memang kemungkinan besar memang hampir bisa dipastikan ini dari daerah Blambangan, apalagi dengan pamor yang cukup khas. Dan ini adalah pamor miring, jenisnya pamor miring. Dan ini untuk looknya 9 ya, dengan rincang kembang kacang, jalan ambil gajah ya. Di situ ada gerenengnya juga. Jadi ini dapurnya adalah kidang soko, atau orang bilang kidang soka atau kidang soko. Nah, berikutnya adalah bagian sor-sorannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, jadi bagian cegatnya. Jadi ketika berubah dari pamor miring yang jenis ada ke atas dan yang melintang. Yang melintang bagian bawah, yang di atas gonjo itu ada pamor melintang ya, pamor melintang, miring tapi melintang. Itu cegatnya di situ, itu disebut pamor cegat. Jadi pamor yang berganti ya, cegat atau berhenti istilahnya. Jadi itu batasnya pamor cegat. Kalau yang ini adalah sisi sor-soran bagian baliknya. Jadi ini sama juga pamor cegat juga ya, pamor cegat. Nah, jadi mungkin itu aja dulu informasi dari saya tentang keris yang sangat luar biasa ini dari era Blambangan kuno ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.